Pertempuran melalui surga, bab 1043. Chapter 1043, bertemu teman lama. Tawa lembut yang familiar menyebabkan tubuh Liu Qing menjadi kaku untuk sesaat. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan saat melihat dia pemuda tak dikenal itu. Kamu adalah Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Jenius sejati dari akademi dalam saat itu adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak bisa mengejar. Mata cantiknya diam-diam mengamati pemuda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang berhati-hati menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit gemetar di bawah lengan bajunya. Matanya mulai mengelak. Saat itu, dia telah mengembangkan balas dendam kecil dengan Xiao Yan. Karena balas dendam inilah Xiao Yan membalas pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya, namun, telah menyebabkan dukungan di dalam jantung hancur total. Hingga saat ini, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan gagah di fighting arena saat itu. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Dalam. Namun, prestasinya telah menarik perhatian seluruh Akademi Dalam. Apakah itu benar-benar dia? Bagian belakang gigi Liu Fei menggigit bibir bawah merahnya. Wanita cantik selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih kuat dari saudara sepupunya, yang dia anggap tidak dapat dipercaya di dalam hatinya. Ini juga menyebabkan dia menahan dirinya yang sulit diatur dan belajar memperlakukan orang lain dengan lembut. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama, Xiao Yan menambahkan dan mengganti tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan penuh harapan yang tidak disengaja, bintang 7 Do Huang. Tidak buruk, kamu jauh lebih kuat dari Lin Yan. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada yang familiar ini. Kegembiraan melonjak ke mata, matanya juga menyapu Xiao Yan dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit kusam. Dia tertawa getir, sepertinya kamu sudah berhasil lolos ke kelas Dou Song kan? Dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan berjalan di udara sebelumnya. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Sangat jarang menemukan ahli muda Dou Song seperti itu. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Aku masih belum bisa mengikutimu. Kamu memang pantas menjadi orang dengan bakat paling luar biasa di Akademi Dalam. Aku tidak punya pilihan selain mengakuinya, Liu Qing menghela napas. Saat itu, ketika dia sudah setengah kaki ke kelas Dou Wang, Xiao Yan hanyalah seorang Douling. Namun dalam beberapa tahun singkat, Xiao Yan telah mencapai level yang hanya bisa dia lihat. Perubahan ekstrim ini agak sulit diterima. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing dan tersenyum saat dia mengangguk. Di bawah senyumnya, kemerahan cerah muncul di wajahnya. Matanya yang cantik dengan cepat diperbaiki. Kalian semua tidak menungguku saat kau pergi saat itu. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Mata Xiao Yan beralih kembali ke Liu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Lin Yan berkata bahwa kamu telah membalas dendam dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, kami telah membentuk kelompok dan meninggalkan Kekaisaran Magia. Benar, kenapa kamu di sini? Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Warna kehijauan di wajahnya telah sangat berkurang. Yang jelas, hatinya merasa sangat senang bisa bertemu Xiao Yan di sini. Saya harus pergi ke daerah pilkada. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke daerah pilkada, jadi saya datang mengunjungi Anda di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk saat mendengarnya. Dia langsung tertawa tanpa terkendala. Setelah hari ini, wormhole akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu Anda menyiapkan semuanya. Serahkan masalah kecil ini kepada saya. Sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola wormhole. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Saudara sepupu,
mereka hanya akan berpura-pura jika kamu menunjukkan dirimu sendiri. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, memaki. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Xiao Yan sepertinya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya beralih ke Liu Fei saat dia bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, ini hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena Anda telah tiba di kota Tianhuang, saya harus menerima Anda dengan baik apapun yang terjadi. Liu Qing menunjuk tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu saat kau mengikutiku ke persahabatan magia saat itu. Xiao Yan menatap Liu Qing dan tertawa kecil. Tangan Liu Qing menegangkan di udara. Matanya teringat pada Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Dia menghela nafas, ini bukan kekaisaran Jiama. Hanya kekuatan klan Cheng yang lebih kuat dari Mystic Cloud Sect. Jika Anda ikut campur, kemungkinan besar Anda pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang untuk keluar dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala pavilion utara petir angin, Fei Tian, tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa sebenarnya klan Cheng kecil itu? Lin Yan di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia berkata. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Berjuang untuk keluar dari Wind Lightning Pavilion. Jangan dengarkan omong kosong yang orang ini munculkan. Saya baru saja turun dari Gunung Petir dan memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Namun, itu sudah diselesaikan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia meremehkan ceritanya. Nada suaranya mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tetapi bahaya yang tersembunyi di dalamnya adalah sesuatu yang samar-samar bisa dirasakan oleh Liu Qing dan yang lainnya. Mata Liu Fei berisi kedipan yang tidak biasa saat mereka perlahan menyapu Xiao Yan. Liu Qing mengeluarkan seruan kaget sebelum mulai berjuang sedikit. Akhirnya, dia menghela nafas, ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya, ini adalah giliran klan Liu saya untuk mengontrol wormhole tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki alkemis, bukan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, ada desas-desus bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba tertuju pada wajah bangga dari lelaki tua berjubah ungu di kejauhan saat dia berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatannya lebih tinggi daripada orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Petik 2. Liu Qing mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya saat dia melihat Xiao Yan. Dia sadar bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di akademi dalam saat itu. Dengan bakatnya, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak mengalami peningkatan. Menurut tebakannya, Xiao Yan saat ini harus menjadi alkemis tingkat 6. Meskipun Xiao Yan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak akan jauh lebih lemah. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, senior ini, klan Liu belum mengaku kalah. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan wormhole. Petik 2. Penatua Chihuo telah menemukan Xiao Yan saat dia muncul. Dia juga terkejut karena Xiao Yan mampu mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Sepertinya di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengaku kalah, mohon undang sang alkemis. Jika alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat dari Grandmaster Xiu, hak pengelolaan wormhole ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena Penatua Chihuo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu itu, menangkupkan kedua tangannya,
dan tersenyum saat dia berkata, "Kalau begitu, izinkan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini." "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu." Penatua Chihuo tercengang saat mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan ketidakpercayaan. Status Xiaoyan sebagai Douzong di usianya telah sangat mengejutkan Penatua Chihuo. Jika dia memiliki status alkemis, bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Pelatihan Douki dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa dalam salah satu dari dua kategori tersebut. Sangat sedikit yang berhasil memperoleh prestasi besar di kedua jalur. Kata-kata Xiaoyan ini juga telah memulai keributan di antara kerumunan di bawah. Namun, kebanyakan orang mencemooh kata-kata Xiaoyan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, bukan berarti dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Xiu. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga terkejut. Namun, senyum dingin melintas di wajahnya yang keriput. Dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Mungkin aku yang dulu mungkin benar-benar tidak dapat bersaing denganmu dalam hal Douki, tapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Anda tidak memiliki kualifikasi." Petik 2. Xiaoyan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu ini. Matanya beralih ke Penatua Chihuo saat tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita langsung memperbaiki pil obat?" Petik 2. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Aku yang dulu tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan bersamamu. Zheng Xiu menjawab sebaliknya. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena Anda berasal dari generasi yang lebih muda, saya yang lama akan memungkinkan Anda untuk menyerang lebih dulu. Selama Anda bisa memaksa saya kembali dengan kekuatan spiritual Anda, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Anda, orang tidak bisa menyalahkan Zheng Xiu karena sombongnya. Senjangan terbesar antara alkemis dan praktisi Dou biasa adalah kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual seorang alkemis tingkat 6 sebanding dengan ahli Douzong." Xiaoyan awalnya tercengang saat mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing kekuatan spiritual, Zheng Xiu berpose lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah berbicara. Mata menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Sikap seorang Grandmaster ditampilkan sepenuhnya. Mulai, Xiaoyan sedikit melebarkan mulutnya. Segera, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari jarak tertentu. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu langit seperti badai. Ekspresi wajah tenang Penatua Chihuo berubah drastis pada saat ini. Ekspresi acuh tak acuh Zheng Xiu juga langsung memucat. Penatua Zaixin akan melanjutkan alur cerita spoiler alur cerita Xiaoyan di Battle Through the Heavens. Kita simak perjalanan cerita Xiaoyan. Pertempuran melalui surga, Bab 1044. Bab 1044, Satu Serangan. Kekuatan spiritual yang agung muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan luar biasa menakutkan yang mengalir ke arah pria tua yang tertutup ungu itu dengan cara seperti kilat. Ruang angkasa bergetar kemanapun ia melewatinya. Untaian garis hitam pekat menyebar dengan tenang. Meskipun kekuatan spiritual tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Jenis tekanan ini berasal dari dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi terhenti tiba-tiba. Ekspresi beberapa orang yang mengejek arogansi Xiaoyan sebelumnya menegangkan. Sekilas, mereka tampak sangat lucu. Setelah maju ke kelas Douzong, Xiaoyan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7 jika seseorang berbicara tentang tingkat alkemisnya. Selain itu, karena kekuatan spiritualnya luar biasa untuk memulai, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis level 7 sejati. Kekuatan yang menakutkan seperti itu secara alami akan melepaskan tekanan yang sangat kuat saat dilepaskan. Lupakan tentang Zheng Xiu, yang hanya seorang alkemis level 6, bahkan jika ia telah mencapai level alkemis level 7, hasil pertempurannya dengan Xiaoyan tidak dapat diprediksi.
Penatua Chihuo tercengang saat dia menyaksikan kekuatan agung yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya mengungkapkan ekspresi terguncang saat dia melihat Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa ketidakpercayaan perlahan-lahan keluar dari mulut seorang alkemis level 7. Kekuatan spiritual adalah kemampuan fundamental yang diandalkan oleh semua alkemis untuk bertahan hidup karena hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, seorang alkemis akan mampu mengendalikan nyala api dan berhasil memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan spiritual secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan alkemis. Banyak orang di Central Plains mengidentifikasi celah antara dua alkemis melalui kekuatan spiritual ini. Inilah mengapa Penatua Chihuo mampu mengungkapkan tingkatan alkemis Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, badai besar melanda hati Penatua Chihuo saat ini. Dia tidak pernah mengira Xiao Yan hanya menjadi Douzong, bukan seseorang yang memiliki pencapaian yang begitu dalam hal keterampilan perbaikan obat. Tingkat 7, alkemis tingkat 7. Status ini memiliki bobot yang signifikan bahkan di wilayah Central Plains. Harus diketahui bahwa alkemis dari tingkat seperti itu mungkin tidak berada di puncak dalam menara pil, tetapi pasti dianggap sebagai eksistensi teratas. Apalagi, hal yang benar-benar mengejutkan tetua Chihuo adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7 sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di Douqi dan penyempurnaan pil benar-benar bisa digambarkan sebagai monster. Orang tua Zheng Xiu itu akan sial kali ini. Dia berani begitu sombong. Sementara Penatua Chihuo merasa menyesal kepada Zheng Xiu, penyesalan di hati Zheng Xiu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang orang tua rasakan padanya. Tentu saja, siapapun yang menghadapi kekuatan spiritual yang begitu agung, yang menuju ke arah mereka dari segala arah, tidak akan tampak tenang. Wajah Zheng Xiu benar-benar memutih saat ini. Pandangan samar-samar menunjukkan ketegaran dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih peka terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan agung, yang menuju ke menyebabkan dia merasa seolah-olah dibayangkan di lautan yang luas. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa sesepuh di Menara Pil. Selain itu, para sesepuh itu semua memiliki reputasi besar di seluruh wilayah Central Plains tanpa kecuali. Namun, orang yang memberi perasaan seperti itu kali ini bukanlah sesepuh dari Menara Pil. Sebaliknya, itu adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an. Seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin? Ekspresi gila dan kejam melonjak ke mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia pasti tidak percaya bahwa generasi muda ini, yang tampak seperti anak kecil, berada di tingkat ke-7, tingkat yang hanya dia lihat. Ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Xiu dengan cepat mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang dia ucapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu dengan diaglomerasi yang cepat menjadi penghalang spiritual yang tidak terlihat di depannya. Bocah, lupakan mencoba memainkan beberapa trik di depan diriku yang dulu. Mata Zheng Xiu menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya karena teriakan Zheng Xiu. Sudut mulut terangkat menjadi senyuman. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis level 6, namun orang ini berani menunjukkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya Zheng Xiu sedang mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang agung, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual seperti substansi di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, ia jatuh dengan kejam dan menabrak penghalang spiritual yang tebal. Bang! Keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak yang mengejutkan menyebar. Itu segera membuka gulungan di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit getaran muncul di tanah terbuka. Banyak retakan terbentuk, retak. Riak tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu yang berat dan penghalang spiritual. Wajah Zheng Xiu juga berubah menjadi ungu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan kekuatan spiritualnya sebelum menuangkannya ke penghalang spiritual. Istirahat. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh.
Jarinya menekan ke udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja keluar dari mulut Xiaoyan ketika energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Segera, suara retakan muncul. Banyak garis retakan dengan cepat menyebar ke penghalang tak terlihat di depan Zheng Xiu dan tatapan kaget lainnya hadir. Ledakan. Sementara garis retakan menyebar, penghalang spiritual yang runtuh akhirnya tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritual yang menakutkan. Itu mengeluarkan suara, ledakan, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak terpisah. Grup, penghalang spiritual meledak. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat dengan keras di tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tempat sunyi. Banyak mata kusam saat mereka melihat Zheng Xiu, yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Sesaat, tidak ada yang membuka mulutnya. Satu serangan, alkemis tingkat 6 dikalahkan setelah hanya satu pertukaran. Apalagi dia dikalahkan dengan cukup menyedihkan. Orang yang berhasil melakukan ini, hanyalah seorang pria muda, baru berusia 20 tahun atau lebih. Keheningan berlanjut sejenak sebelum akhirnya dipecah oleh suara seseorang yang menghirup nafas dingin. Banyak mata membawa panas yang membara saat mereka meluncur ke pemuda yang bahkan tidak melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebak bahwa tingkat orang ini kemungkinan lebih tinggi daripada tingkat Zheng Xiu. Zheng Xiu adalah seorang alkemis tingkat 6. Karena Xiaoyan berasal dari tingkat yang lebih tinggi, jawaban untuk levelnya tampak jelas. Tingkat 7. Hanya alkemis dari tingkat ini yang bisa mengubah alkemis tingkat 6 menjadi keadaan yang menyedihkan dalam pertarungan kekuatan spiritual. Orang ini adalah alkemis tingkat 7. Tenggorokan orang yang tak terhitung jumlahnya berguling. Ekspresi di mata mereka juga menjadi tumpul. Alkemis tingkat 7, ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis dari tingkat ini pasti akan menjadi eksistensi teratas dalam Burning Flame Valley atau bahkan Menara Pil. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Xiu, yang terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Sesaat kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Seorang alkemis tingkat 7. Tubuh mereka tanpa sadar merasa kedinginan ketika mereka gemetar ketika memikirkan hal ini. Seseorang dengan keberadaan seperti itu tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani ragu. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkatan ini? Mengapa saya bahkan tidak pernah mendengar berita apapun tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah. Pikiran terbang di sekitar hatinya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting yang melampaui apa yang bisa disewa oleh klan seperti mereka. Dia tidak mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Tak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol ketika Zheng Xiu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiaoyan. Itu adalah alkemis tingkat 6. Ahli alkimia tingkat 7, kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Nada mereka mengandung kegembiraan yang tidak bisa ditekan saat mereka bertanya, Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu? Petik 2. Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin adalah sesepuh klan, tetapi mereka selalu keberatan dia dipilih sebagai kepala klan. Hari ini, dia secara tidak sengaja bisa menggunakan wajah Xiaoyan untuk meredam semangat mereka. Liu Qing mungkin merasa bangga di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara samar, jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua sesepuh berpikir bahwa ada orang lain yang akan campur tangan? Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa kegembiraan besar bagi klan Liu. Senior ini, bolehkah saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung,
yang menyebar di langit, langsung menghilang. Dia memandang Penatua Chihuo sebagai bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata tetua Chihuo dengan cepat menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyuman langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hak pengelolaan lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu.